A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan langkah kita ke majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini menjadi langkah mudah kita untuk menuju surga Allah Firdausil A'la, dan semoga seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang jauh lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa kabar? Sehat? Afiat? Sehat? Afiat? Apa beda sehat dan afiat? Sering ngomong kan? Semoga sehat wal afiat. Sekarang apa beda sehat wal afiat? Kalau sehat, seluruh anggota tubuhnya berfungsi, itu sehat. Tidak ada yang tidak berfungsi. Mata, telinga, lisan, jantung, semua berfungsi dengan baik, itu namanya sehat. Kalau afiat, kata ulama, afiat itu tidak hanya berfungsi, tapi difungsikan sesuai dengan keinginan yang menciptakan. Itu namanya afiat. Mata sehat, tapi yang Allah mau mata itu untuk apa? Tilawatul Quran, untuk melihat yang baik-baik, itu namanya afiat. Makanya tidak semua yang sehat afiat. Ya, jadi belum tentu orang yang sehat yang afiat. Maka kita minta kepada Allah wa afiatan, atau dikatakan Allahumma inni salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Jadi mintanya bukan wasihatan, tapi wa afiatan, karena derajat afiat itu lebih tinggi daripada sekadar sehat. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah menjadikan badan kita tidak hanya sehat, tapi wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Khairatul Nisa, kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah bainan doa wasiyam, antara doa dan puasa. Bukan satu kebetulan ketika Allah meletakkan ayat tentang doa di antara ayat tentang puasa. Kalau ibu membuka surah Al-Baqarah dari 183 yang diakhiri dengan 186, itu diawali dengan perintah untuk melakukan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Nanti ada perintah untuk mengqadha kalau memang safar atau sakit. Nanti ada perintah bayar fidyah. Nanti ada perintah membesarkan Allah. Semua isinya perintah. Tapi tiba-tiba ditutup dengan satu perintah lagi, yaitu perintah untuk meminta kepada Allah. Di ayat 186 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya. Jadi ini bukan satu kebetulan. Kemudian yang kedua, memang Ramadan ini tidak hanya bulan puasa, tidak. Bahkan Ramadan itu banyak nama. Ada yang menyebut Ramadan adalah Syahrul Quran, karena memang turunnya
Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Atau dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ramadan juga disebut syahrul maghfirah, bulan ampunan. Karena siang hari ampunan, malam hari ampunan. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa, siapa yang qiyamul lail, motifnya karena iman dan ihtisaban, Allah ampuni kesalahan. Kemudian Ramadan disebut juga syahrul syahrul siyam, ya, syahrul siyam, bulan puasa. Karena memang kita ini sedang puasa. Yang mana janji Nabi lisol ini farhatan. Siapa yang berpuasa Allah memberikan dua kebahagiaan. Ya, kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Ya, hina yuftir. Makanya jam 10 ini wajahnya tidak ada yang bahagia. Masih lama. Nanti akan terlihat bahagia ketika sudah jam 5:05. Subhanallah. Wah, itu sudah sibuk cari iftar. Makanya ramai di pinggir jalan. Jam 6 kurang makin bahagia lagi. Sudah pegang remote. Channel mana dulu ada. Subhanallah. SCTI belum ini. TV One belum. Subhanallah. Akhirnya dia ada sendiri pakai handphone. Ini sesat namanya. Itu bahagia ya. Tapi mohon maaf kalau bahagianya hanya karena makan, minum, kemudian hasrat biologis, kata ulama ini adalah nafsul hayawaniyah, nafsu binatang. Kita ini kan punya potensi nafsu binatang, makanya ada syariat menyembelih hewan kurban, akikah, itu simbol menyembelih sifat hewani yang ada dalam diri manusia. Ya, makanya kalau cuma karena berbuka itu bahagia dengan makan, setelah makan hilang bahagianya kan? Ya, kalau karena minum, setelah minum habis minumannya hilang juga bahagianya. Kalau bahagia karena menyalurkan hasrat biologis, setelah selesai hilang juga bahagianya. Maka ini kebahagiaan yang tidak sebenarnya. Apa kebahagiaan sebenarnya? Kata Nabi, farhatun hina yang korban. Yang kedua, dia berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti ketika sudah berada di dalam surganya Allah. Dan ini janji Nabi kepada orang-orang yang berpuasa. Motifnya karena iman dan ihtisaban. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang mendapatkan dua kebahagiaan ini dari sebab puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ramadan, apalagi Ramadan disebut juga syahrul istijabatul doa, bulan di mana diijabahnya doa. Nah, maka ternyata dari semua nama-nama bulan suci Ramadan yang paling berhubungan erat ya antara ibadah puasa kita dengan semua nama tadi, kata ulama yang paling berhubungan erat adalah dengan doa. Puasa memang ada hubungan dengan Quran, sebab turun Quran kita puasa. Kemudian ampunan ada hubungan, sebab kita puasa Allah ampuni kesalahan kita. Tapi puasa juga ada hubungan kuat dengan doa, sebab Allah perintahkan puasa, sebab itu juga Allah perintahkan kita untuk berdoa. Bahkan ini menjadi ayat penutup, ayat pamungkas. Sebagaimana kajian ini kajian pamungkas kata MC-nya. Subhanallah. Udah pamungkas, telat lagi Ustaz. Bukan pamungkas itu yang di kesana, tidak baik ini. Subhanallah. Saya itu tadi ngantuk. Sebenarnya saya sudah sampai jam 9 kurang. Saya ngantuk, saya mampir ke FRBJ. Niatnya sebentar saja. Karena sudah tidak sanggup di tol beberapa kali ngantuk saya tadi malam tidur jam 2. Qadarullah menghubungi driver, tadi drivernya kayaknya ketiduran juga. Jadi saya berangkat sendiri. Bismillah. Alhamdulillah Allah jaga. Karena kan kalau ngantuk lagi puasa bingung ibu. Kalau nggak puasa sih aman. Bisa makan permen, bisa nyemil, bisa ngomelin orang. Ya kan? Tapi kalau puasa kita nggak bisa apa-apa.
makanya ya sudah minggir tidur. Ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu memaafkan keterlambatan saya, dan dengan itu Allah membalasnya dengan pahala kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustaz telat sampai maghrib juga nggak apa-apa Ustaz, kita sekarang ngabuburit gitu ya. Tapi saya kesini udah sepi ya, soal baik. Ya, inilah hubungan antara doa dan puasa. Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi ini menguatkan bahwa ternyata antara doa dan puasa itu sangat kuat hubungannya. Dalam satu hadis Rasul SAW dikatakan, "Lis-shaimi inda iftorihi da'watun mustajabah." Untuk orang yang berpuasa, ketika dia berbuka ada doa yang mustajab. Ini hanya untuk orang-orang yang puasa. Ya, siapapun yang puasa karena iman dan ihtisaban, ketika dia berbuka ada doa yang mustajabah. Dan ini sering kita lalaikan. Ya, kebanyakan kita lalai. Kapan kira-kira doa paling mustajab ketika berbuka puasa? Apakah ketika berbuka atau justru sebelum berbuka? Ayo, mana dengar saja? Dua-duanya mustajab. Karena riwayatnya ada dua riwayatnya memang berbeda. Yang pertama, Syekh Muhammad Hasan menyampaikan ubaila maghrib. Ya, sesaat sebelum maghrib disinilah letak doa mustajab. 5 menit kira-kira atau 3 menit mungkin. Dan ini banyak orang lalai di sini, sibuk cari cabai belum ada. Ini cabai bumbu kacang rapat dulu. Subhanallah. Ya, nanti ada yang sibuk, ini es batunya belum ada, pecahin es batu. Tapi lupa doa, padahal sambil aktivitas bisa tidak doa? Bisa. Sambil masak, itu bisa doa. Sambil nyetir bisa doa. Ada waktu yang dikatakan kubail, sesaat saja, itu mustajab. Dan ini diamalkan oleh para salafus saleh. Dan mereka bersaksi demi Allah, da'autu ila bid'atin mutanawwi'atin. Kami berdoa dengan doa yang bermacam-macam ketika bulan Ramadan, dan seluruh permintaan kami kata para sahabat Allah kabulkan sebelum Ramadan tahun depan itu tiba. Dan itu diambil di waktu yang mustajab. Di antaranya sebelum maghrib. Nanti kapan? Nah, kalau hadis ini mengatakan indah fitri, ketika dia berbuka, artinya bersamaan dengan ibu membatalkan puasa, bersamaan dengan itu ibu meminta kepada Allah. Ya, maka ini ada hubungan kuat antara orang yang berpuasa dengan orang yang meminta kepada Allah. Memang puasa ini menarik. Semua ajaran, tidak hanya Islam, semua ajaran, sekte apapun ada ritual puasanya. Dari yang medik sampai yang klinik itu ada puasanya. Yang pernah belajar ilmu hitam dulu mungkin. Orang yang belajar ilmu hitam coba tanya, puasa tidak dia? Puasa. Ya tujuannya apa? Supaya tidak mempan dibacok gitu kan. Ilmu kekebalan itu bukan kekebalan tubuh, itu ilmu ya. Ini dibacok nggak mempan. Coba itu cek, mereka puasa itu. Nah sekarang ada hubungan nggak antara puasa dan permintaan? Dia ingin tubuhnya kebal, tidak mempan untuk dibacok, syaratnya puasa. Medis juga sama, aku mau operasi, puasa dan puasa. Minta sama dokter, dokter saya mau puasa, mau operasi loh. Apa kata dokternya? Puasa. Jadi permintaan kita akan dikabulkan oleh dokter kalau kita puasa. Permintaan kita akan terwujud ketika belajar ilmu hitam itu, naudzubillah, itu dengan puasa. Makanya seluruh ajaran semuanya itu puasa. Nasrani puasa, Yahudi puasa. Tapi pertanyaannya, apakah puasanya yang dilakukannya itulah seperti puasa yang Allah mau? Nah, ini jawabannya, ini membedakan. Kalau puasa kita mengendalikan hawa nafsu untuk Allah, itu puasa kita. Tapi puasanya mereka, orang-orang yang klinik, orang-orang yang
dengan belajar kebal tubuhnya itu, mereka mengendalikan hawa nafsunya untuk nafsu yang lainnya. Saya pahami ya, nafsunya mengatakan saya mau mempat dibacok supaya tidak bisa dibacok. Itu nafsu juga kan. Jadi mereka menekan hawa nafsunya tapi untuk nafsu yang lain. Kalau kita menekan hawa nafsu untuk Allah. Makanya ada salah satu ulama mengatakan, Imam Syafrawi, puasa itu amalan yang mensifati sifat Allah. Hebatnya puasa. Coba ibu, selama ini yang kita tahu, Allah ketika menyuruh hambanya beramal soleh, Allah tidak pernah melakukan amal soleh itu kecuali sholawat. Betul kan? Sholawat, Allah sholawat kan? Sholawat kan? Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, Allah suruh sholawat tapi Allah dan malaikat sholawat. Ternyata ada amalan lain. Subhanallah. Allah nyuruh kita puasa. Ternyata Allah maha puasa. Allah makan, Allah tidak makan. Bahkan kalau puasa kita ini kata ulama, mungkin ada yang tidak sependapat, tidak apa-apa. Ya ini pemahaman tafsir. Kalau puasa kita ini puasa-puasaan. Ya kenapa? Karena ada limitnya. Kapan? Maghrib. Ada limitnya kapan? 1 bulan. Tapi Allah tidak makan, Allah tidak minum. Subhanallah. Tapi Allah yang memberikan makan. Jadi kalau ditanya maha kuasa, itulah sang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar kata Imam Syaroni, puasa itu mensifati sifat Allah, Allah yang tidak makan. Kalau sifat yang lain kita tidak bisa. Allah tidak tidur, apakah kita bisa tidak tidur? Tidak bisa. Kalaupun tidak tidur, ada efeknya kita. Nanti darahnya, kalau kurang tidur darahnya kotor. Darah rendah tinggi. Nggak tahu. Kalau kajian pagi ini malas mikir. Emang resikonya begini. Ya. Nah, maka dikatakan puasa ini dahsyat betul, ibadah yang sangat luar biasa. Makanya ibu, puasanya itu di-upgrade, jangan berharap hanya pahala. Memang tidak salah, karena hadisnya mengatakan ihtisaban itu kan berharap pahala. Ya justru apa Allah mengharap pahala hanya kepada Allah. Tapi kalau kita levelnya mengharap pahala itu nggak naik kelas puasanya. Ya contoh, saya kalau keluar kota misalnya, saya beli oleh-oleh untuk keponakan saya, atau ibu keluar kota beli oleh-oleh untuk anaknya. Kira-kira yang ditunggu oleh anak ibunya atau oleh-olehnya? Oleh-olehnya. Misalnya, kamu bawa mainan nih, sudah difoto atau dikirim. Itu kalau ibu sampai rumah, yang dirindukan oleh-olehnya, mainannya atau ibunya? Oleh-olehnya. Itu kalau oleh-olehnya belum dikeluarin, anak-anak ya sudah cuek lah saja, hanya sekedar mama selesai. Tapi kalau di keluarga, itu bisa lebih hebat, dipeluk, makasih ya mama, dicium. Nanti sudah dirampas oleh-olehnya, pergi lagi. Nah maka orang yang puasanya hanya berharap pahala, itu puasanya anak TK. Ya, dia tidak fokus kepada yang memberikan pahala, tapi dia fokus kepada pahalanya. Bukan salah dan salah. Kalau sudah berharapnya kepada Allah, karena Allahnya pasti pahalanya Allah kasih. Ya, maka seorang anak sama, kalau yang dirindukan orang tuanya tanpa meminta pun akan dikasih. Ya, jadi ini untuk mengupgrade level puasa kita yang masih beberapa hari ini supaya ini menjadi puasa terbaik. Kita nggak tahu, mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Ya kita nggak tahu. Tapi kalau kajian Nabi Tunisa ini terakhir sudah tahu, karena tadi disampaikan. Ya.
di bulan Ramadan. Subhanallah. Baik ibu dan rahmati Allah, antara doa dan puasa, untuk lebih luas kita membahasnya, silahkan dibuka surah Al-Baqarah 186. Kita akan melihat dari perspektif tafsirnya. Al-Baqarah 186 ada di aplikasi Qurannya, di persis di samping aplikasi Shopee biasanya, supaya gampang mencari. Ya Allah, jangan. Subhanallah. Baik, kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini terjemahannya. Kita akan melihat dari setiap huruf yang Allah sampaikan, setiap kata, sehingga menjadi satu kesimpulan bahwa kekuatan doa dan puasa itu sangat luar biasa. Yang pertama, ayat ini ibu dijaga mati Allah diawali dengan huruf waw. Nah, huruf hijaiyah waw. Dan menariknya huruf waw ini, kata ulama ahli lughah, kalau Quran, ya, kalau Al-Quran itu menggunakan huruf waw ini mungkin bisa jadi fungsinya sebagai qasam. Qasam itu sumpah. Ya, ini biasanya ketika berbicara di awal kata dan yang diceritakan adalah makhluk Allah. Misalnya wadduha, itu fungsinya qasam. Qasam itu sumpah, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal nahari, demi waktu siang. Nah, ayat ini tidak berbicara qasam, ya, bukan demi apabila, bukan itu maknanya, tapi ini adalah bentuk istimrar, lanjutan dari ayat sebelumnya, atau kata ulama ini bagian daripada wawu yang menghubungkan dengan ayat sebelumnya. Ada dua fungsi di sini. Memang huruf wawu itu kalau semuanya itu ada 18 fungsi. Kalau dipelajari itu baru huruf wawu itu saking kaya bahasa Arab. Makanya di Mesir ada seorang dokter, ya, menyelesaikan gelar doktornya S3 itu hanya meneliti huruf wawu. Ya Allah. Subhanallah, maka disebut dokter wawu. Ibu kalau berminat, masih ada huruf hijaiyah yang lain, silakan teliti. Asal jangan dua huruf, bak sama wawu, nanti sarjana dokter bau. Belum mati kayaknya. Subhanallah. Nah, wawu yang pertama, kata ulama, wawu di sini maknanya sebagai petunjuk bahwa ayat yang dibaca ini 186 ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Isinya semua adalah perintah Allah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dari ayat 183 sampai 185 semua isinya perintah. Coba kalau Anda percaya, ibu cek nanti di rumah. Dari ayat pertama 183 sudah terlihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, perintah. Kemudian nanti ada ayat setelahnya, kalimatnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang melihat itu bulan maka puasa. Berarti kan perintah. Nanti ada juga perintahnya faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang tidak bisa puasa karena sakit atau safar maka ganti hari yang lain, itu perintah. Atau fafidyatun ta'amu miskin, atau bayar fidyah kepada orang-orang miskin, itu perintah. Kemudian nanti ada kalimat wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk menyempurnakan bilangan, besarkan Allah. Makanya ada takbiran, itu perintah. Semuanya perintah. Dan konsekuensinya ketika hamba Allah tahu itu perintah,
maka harus ditunaikan. Maka hukumnya menunaikan perintah Allah ini adalah wajib. Ya, menunaikan perintah Allah hukumnya wajib. Dan siapapun yang menunaikan perintah Allah, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Jadi kalau lagi ngaji ini, ibu sedang ibadah. Ya, ibu baca Quran sedang ibadah. Ibu mencatat kajian itu ibadah. Semua apapun perintah Allah kita tunaikan, itu namanya ibadah. Maka kata ulama tafsir ini disampaikan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Wahida atau kata wah di sini maknanya waktu yang paling baik untuk kita berdoa kepada Allah adalah saat kita sedang ibadah. Itu artinya. Bisa dibandingkan. Tadi semua perintah Allah kan. Artinya ketika ibu sudah melakukan perintah Allah dari ayat 183 sampai 185, disitulah saat yang paling baik ibu meminta kepada Allah. Jadi kapan waktu paling bagus untuk doa? Saat kita sedang ibadah. Makanya kalau ada yang berangkat umroh, apa yang pertama kali ibu ucapkan? Nitip doa. Karena ibu tahu betul dia mau ibadah. Gak ada tuh orang mau ke Bali, bu nitip doa ya. Karena bukan ibadah ke Bali. Ya ada oleh-oleh. Tapi kalau ada orang umroh, padahal belum tentu berangkatnya, tapi sudah daftar lah kira-kira. Masih lama itu umroh, tapi tolong doain saya. Di Raudhah yang Makassar, dimanapun doakan. Baru yang kedua, nitip parfum. Pertama kali doa. Kenapa? Karena sadar betul orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah, disitulah tempat atau waktu keadaan di mana waktu yang terbaik untuk meminta kepada Allah. Sama ini lagi ngaji ini doa itu. Ya, saya pernah menyampaikan orang yang connect hatinya dengan Allah ketika di majelis taklim, lisannya itu tidak lepas dari zikrullah. Ya, zikrullah itu maksudnya apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau itu datang surga, langsung connect doa. Ya Allah, masukkan aku dalam surga. Jadi nggak ada tuh di majelis taklim bengong. Jadi isinya doa. Cerita tentang anak soleh. Ya misalnya gurunya cerita tentang Luqmanul Hakim, punya anak-anak yang soleh. Doa langsung, ya Allah jadikan anak-anakku seperti anak-anak Luqmanul Hakim, atau jadikan anakku seperti Luqmanul Hakim. Ketika mendengar Fir'aun, apa dia? Ya Allah, jauhkan aku dari Fir'aun. Tapi harus fokus, jangan ikut-ikutan banyak. Ya Allah, jauhkan dia. Ya Allah, jadikan aku Fir'aun. Karena bengong. Tidak fokus gitu. Maka ini waktu yang terbaik untuk berdoa ketika ibadah. Pokoknya kalau ibu merasa ibadah, tempel dengan doa. Nih ada yang menarik kata-kata intisab itu. Tahu intisab? Kalau saya contohkan, saya masukkan uang ke kotak amal misalnya, itu sambil saya masukkan, saya boleh menuntut Allah. Ya Allah, tolong jadikan suamiku suami yang muttaqin iman. Ya Allah, dengan infak saya tolong jadikan anakku anak-anak yang soleh dan soleh. Boleh nggak? Boleh menuntut Allah, itu namanya intisaban, dan itu bagian dari ibadah. Tadi belum ya? Coba diulang. Subhanallah. Ya. Jadi ibadah itu koneksinya bukan bengong, ya. Koneksinya doa, karena doa itu senjata kita. Ya, makanya kalau ada orang mendapat musibah tapi dia tidak intisab, kata ulama hanya menggugurkan dosa-dosanya. Ini penting nih, musibah itu kan sesuatu yang terjadi karena sebab kesalahan kita, itu musibah kan. Orang maksiat, lalu Allah timpakan kesulitan, itu karena sebab maksiat yang dilakukan. Makanya kalau Allah memberikan musibah karena sebab maksiat, itu cara Allah menyayanginya. Allah ampuni dosa-dosanya karena dengan musibah kafarah bagi kesalahan. Karena mungkin dia tidak taubat-taubat ini orang. Tapi jangan hanya sabar. Kalau hanya sabar, itu hanya kafarah dosa. Makanya ada ini saat itu, ya Allah, jadikan musibah yang engkau datangkan ini tidak hanya menjadi kafarah kesalahan saya, tapi menjadi sebab datangnya pahala buat saya. Itu namanya ihtisab. Makanya doa tertimpa musibah itu apa? Ibu
bukannya nggak pernah kena musibah. Subhanallah. Doa terima musibah itu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairum minha. Khairum minha. Artinya, ya Allah, berikan pahala dari musibah yang datang kepada. Tuh, minta pahala. Jadi bukan minta ampun, bukan. Doanya nggak begini. Allahumma gfirli min musibah. Atas petunjuk Allah, semoga kalian menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu diawali dengan kata wa'ul wa. Coba ibu lihat ayatnya kan, wa litu'minu iddat ada wa litukabbirullah ada wa la'allakum tashkurun ada wa. Maka setelah ayat itu la'allakum tashkurun ada wa idza. Ini disebut dengan wawul ataf sebagai kata sambung antara kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya. Itu fungsinya. Tapi maknanya, kata dalam tafsir, subhanallah, maknanya kalau ibu sudah bersyukur kepada Allah, mendapat gelar la'allakum tashkurun, konsekuensi sebuah rasa syukur adalah ziyadatun nikmah atau ziyadatun nikmah, ditambah nikmatnya. Itu sudah konsekuensi. La in syakartum la zidanakum. Nah, maka ayat 186 kata ulama itulah tambahan nikmat dari Allah karena sebab kita sudah bersyukur kepada Allah. Apa tambahan nikmatnya? Allah kabulkan Permohonan. doa. Itu tambahan nikmat. Jadi seolah-olah kalau mau digambarkan secara jelas, Allah ingin berkata kepada hamba-Nya, wahai hambaku yang sudah capek-capek puasa Ramadan dari awal kemarin, yang sudah capek-capek qiyamul lail, yang sudah capek-capek tilawah Quran hatam berkali-kali, yang sudah capek-capek membayar fidyahnya dengan hartanya, yang sudah capek-capek membesarkan Allahnya, minta kata Allah, minta apa? Aku kasih kata Allah. Itu tantangan dari Allah. Jadi ternyata salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat dikabulkannya doa. Tapi ada ulama yang luar biasa, namanya Ibnu Athaillah Sakandari, dalam kitab hikamnya mengatakan, jadi nikmat sebenarnya itu bukan dikabulkannya doa, bukan. Ini kata Imam Sakandari, Ibnu Athaillah Sakandari. Nikmat sebenarnya, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, adalah ketika masih ada rasa nikmat dalam berdoa. Itu nikmat sebenarnya. Karena kalau level dikabul atau tidak dikabul itu sudah janji Allah itu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku ijabah. Allah tidak mungkin ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin. Makanya Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, sebenarnya nikmat dalam doa itu bukan ketika doa itu dikabulkan, bukan, tapi nikmat dalam doa adalah ketika hati ini memiliki rasa nikmat dalam doa. Alladzatu fi doa. Ada itu nikmat-nikmat. Ada orang yang apatis dari doa, nggak mau dia doa. Ya Allah, Ramadan tahun ini doa saya persis Ramadan kemarin. Di samping ya Allah saya hidup. Kenapa? Karena dia merasa doanya itu tidak dikabul, ini sudah lama doa. Atau bahkan dia merasa Allah tahu kok. Allah kan maha tahu, untuk apa kita menyebutkan apa yang kita inginkan? Allah tahu di siapa kita. Ini pemikiran yang salah, ya. Karena apa? Karena doa itu poinnya adalah di nilainya. Apa nilai doa? Ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Ruhnya ibadah itu dikatakan doa. Makanya sholat itu secara bahasa apa artinya? Doa. Ya, dan puasa juga substansinya doa. Semua doa. Kita ibadah umroh haji itu setiap keliling-keliling tawaf sa'i isinya apa semua? Doa. Semua doa. Subhanallah. Bahkan keseharian kita dari bangun tidur sampai mau tidur semuanya doa. Rasulullah mengajarkan itu. Maka kalau bangun tidur ibu baca doa. Bangun tidur baca kue ya Pak.
Iya Ustaz, doanya ada di WA. Silakan. Tidak apa-apa, minimal ada doanya dikit ya. Subhanallah. Nah, itu dikatakan fungsi waw yang kedua sebagai konsekuensi dari hasil rasa syukur kita kepada Allah. Makanya siapapun yang hari ini merasa dia sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, banyak-banyak meminta kepada Allah. Kalau meminta, insya Allah kita sudah ya. Tapi nanti akan kita bangun lagi bagaimana adab meminta kepada Allah. Itu mana uang? Ini baru uang nih, belum kita. Ini bisa ketemu tarawih ya. Subhanallah. Ya, wa'ida sekarang ida artinya apabila. Tapi dalam ilmu tafsir ida ini disebut dzarfuz zaman. Ya, dzarfuz zaman ini menunjukkan waktu yang di dalamnya ada peristiwa. Itu ida. Contoh ayat-ayat yang diawali dengan kata ida, isinya pasti kejadian peristiwa baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi dan pasti terjadi. Contoh yang sudah terjadi, idza jaa nasrullah, ya kan? Apabila datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Fatu Makkah sudah terjadi belum? Sudah. Maka idza itu maknanya ada waktu, ada tempatnya dan ada kejadiannya. Yang belum terjadi dan pasti terjadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha idza waqa'atil waqi'ah. Itu kiamat pasti akan terjadi. Ayat ini kata ulama ada latar belakang peristiwa. Makanya Allah membuka dengan kata wa idza, dan apabila. Apa peristiwa yang terjadi? Disebut dengan sababun nuzul. Ayat ini turun karena ada sabab turunnya, tidak tiba-tiba turun. Apa sabab turunnya? Satu, ada orang Arab dari kampung Arab Badui datang kepada Rasulullah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, aqribun rabbuna fannaji ambaidun fanunani. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kami itu dekat? Kalau Tuhan kami dekat, kami akan berdoa dengan cara munajat. Munajat itu doa yang lirih, tidak diucapkan dengan keras, itu munajat namanya. Cukup dengan suara berbisik, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika. Itu namanya munajat. Tapi kalau Tuhan kami jauh, kami akan meminta kepada Tuhan kami dengan cara fanunadi, dengan cara mengeraskan suara. Makanya nama lain dari adzan itu nida. Nah, nida itu mengeluarkan suara yang keras. Hanya adzan yang tidak boleh bisik-bisik kan. Selain jauh anda dengar ya, sampai juga itu mau bisik-bisik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, aina rabbuna, di mana Tuhan kami? Maka turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, berkata Allah, apabila hamba bertanya tentangku, katakan atau jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Nah, ini sebab turunnya ayat Al-Baqarah 186. Baik, itu dirahmati Allah. Sekarang kita akan lihat wa idza sa'alaka ibadi. Tapi kemungkinan pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Arab Badui dan sahabat Nabi terulang gak hari ini? Kemungkinan terulang. Di mana Allah itu? Maka jawabannya sudah Allah kasih dalam surah Al-Baqarah 186. Nah, ini yang lebih penting adalah kita akan melihat di situ ada kata-kata ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi. Ibad itu hamba maknanya. Apabila hamba bertanya, ibad itu hamba itu artinya dalam kuasa Allah, hamba Allah dalam kuasa Allah, hamba sahaya dalam kuasa tuannya, hamba sosial media dia dalam kuasa sosial media, dikuasai sosial media, hamba dunia dia dikuasai dunia. Ya. Makanya kita ini hamba Allah.
kita harus berada di kuasa Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah harapkan, itu tidak boleh kita tidak boleh kita menolak, tidak boleh kita intervensi, karena hukum Allah itu jelas. Karena kita di bawah kekuasaan Allah. Nah, tapi ada satu kata hamba selain ibad, ada kata lain namanya abid. Ibad, ada abid. Maknanya sama itu. Ibadullah, hamba Allah. Abidullah, hamba Allah. Sama-sama hamba Allah. Apa bedanya ibad dan abid? Kata ulama tafsir, kalau ibad ini hamba Allah yang melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, plus rasa mahabbah dalam hatinya. Apa itu mahabbah? Cinta. Jadi melakukan karena cinta, bukan karena beban. Apalagi subhanallah di bulan Ramadan, kan semua Ramadan ini isinya kebaikan. Ya, orang yang biasa maksiat Ramadan tiba-tiba berhenti. Diajak gosip tidak mau sebelum maghrib. Maghrib oke lah, tipis-tipis lalu. Ramadan itu tutup aurat. Ya kenapa? Kayak maksiat tuh malu ya Ramadan. Makanya banyak warung hantu. Kaki kau yang kelihatan tuh, suara lato-lato, saya mengganggu, subhanallah. Karena malu bermaksiat itu tuh. Bahkan Nabi mengatakan surga itu dibuka. Itulah kenapa spektrum iman kita naik itu. Karena syarat masuk surga itu dengan iman. Makanya jangan heran kalau bulan Ramadan itu sajadahnya sudah di masjid, orangnya belum. Ya, pasang kabel gitu Mas Ronaldo supaya dapat AC. Tapi pertanyaannya, apakah ini bertahan sampai akhir Ramadan? Allah a'lam. Karena saya perhatikan sekarang masjid ini sudah banyak yang mengalami perluasan tanpa renovasi. Ya, sudah banyak yang kehilangan jamaah sekarang. Iya, kosong. Kalau lama begitu ya. Ya, agak lama logiknya ya. Karena ibadahnya itu mungkin ya, bukan dengan rasa cinta. Kalau dengan rasa cinta itu yang berat itu akan mudah. Itu iman. Rasa cinta itu kan karena kita punya iman. Ada ulama mengatakan orang yang iman itu sudah jejak ya, imannya sudah bagus, itu yang goib seolah-olah tampak itu. Karena kita ini menyembah yang goib. Allah itu kan goib. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Makanya kalau dengan nurnya iman atau cahaya iman itu yang nggak kelihatan tuh, ya rasa-rasanya oh ada Allah, itulah sifat muraqabah namanya, merasa diperhatikan Allah. Dan ini ada ulama yang diuji oleh seseorang. Memang orang ini mau menguji ulama ini. Kata orang ini kepada seorang alim ini, dia bilang, alim, lima takbulullah wa anta lam tara. Bagaimana kamu menyembah Tuhanmu sementara kamu tidak lihat? Itu pertanyaannya. Lima takbulullah wa inna lam tara. Apa kata seorang alim ini? Dia bilang, laula arahu ma'abantu. Kalau aku tidak melihatnya, aku tidak mungkin menyembahnya. Makin bingung nanya. Subhanallah. Pertanyaannya, kamu gimana nyembah Tuhanmu? Tuhanmu tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, kamu tidak mungkin nyembah. Lalu dia jawab, inni la arahu bil aini walakinna arahu binuril iman. Aku tidak melihat Tuhanmu dengan mata ini, tapi aku melihat dengan cahaya keimanan. Itulah dahsyatnya iman itu. Sehingga kalau dengar kalimat as-salatu khairun minan naum, itu membenarkan bahwa sholat lebih baik dari tidur. Itu iman yang berbicara. Makanya connect ke Allah, bergegas, dia bangun, dia sholat. Tapi kalau yang bicara hawa nafsu kan beda. Ketika Mu'adzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, dan sholat kita naon. Begitu. Itu karena nafsu. Makanya iman inilah yang membuat kita kuat. Ibu datang ke sini karena iman.
Subhanallah, jam segini anaknya ngapain? Tidur. Tidur, langsung mau tidur bilangnya. Subhanallah, makanya saya sampai ngantuk-ngantuk. Jarang kajian pagi itu jarang, biasanya tuh kalau dulu tuh berangkat dari rumah jam setengah 10, jam 10. Tadi berangkat jam 7, jadi jam 7 kurang lah berangkat. Karena jamnya orang kerja itu masih macet, ya subhanallah. Nah sehingga seorang ibad dia melakukan apapun yang Allah perintahkan dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Itulah ibadullah. Kalau Abid itu melakukan apapun, ya maaf, Abid itu justru dia tidak melakukan apapun yang perintahkan. Ya, kalaupun melakukan dengan mencari pandangan manusia, namanya riya itu kan. Dia tidak melakukan karena Allah. Kalaupun melakukan bukan karena Allah, tapi disebut abid. Ini kata ulama yang tidak melakukan apapun yang diperintahkan, bahkan dia melakukan yang Allah haramkan. Itu abid namanya. Nah, sehingga dari ayat ini kita bisa mendapatkan satu kabar baik dari Allah, bahwa ternyata selama kita benar seorang ibad, pasti doa kita dijawab. Jadi yang diijabah itu bukan abdi ibu, tapi seorang ibad. Allah tidak mengatakan wa idza sa'alaka abdi, bukan, tapi wa idza sa'alaka ibadi. Maka jadikan diri kita seorang ibad, supaya apa yang kita minta kepada Allah, Allah mengabulkan. Nah, syaratnya ibad. Bahkan ibad itu setan ibu tidak bisa. Setan itu angkat tangan kepada seorang ibad. Ya, ini bukan kata saya, pengakuan iblis. Di dalam Al-Quran ya Allah katakan, iblis itu kan kalau goda kita dari kanan, kiri, depan, belakang, itu kan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa min syama'ilihim. Ya, tidak dari atas, tidak dari bawah. Karena dari atas ada doa, dari bawah ada sujud, itu tak bisa. Nah, tapi iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku gak bisa menggoda hambamu ya Allah yang ibad. Satu, yang ibad, bukan yang abid. Apalagi Ramadan setan diikat makin kuat. Ya, tapi kok ada yang maksiat Ustaz? Padahal setan diikat. Ya, yang maksiat itulah dia setannya. Setan yang nggak diikat itu kan setan manusia. Atau yang kedua, kenapa dia masih maksiat? Katanya setan diikat. Yang diikat setan yang jenderal, yang kroco dan diikat. Kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, dia kalah dengan setan yang kroco itu. Selemah itu di mana? Kemudian kok setan diikat? Masih banyak yang kehilangan uang. Iya, karena dia diikat setan. Tuyul nggak diikat tuyul. Kalau apa-apa subhanallah. Karena hadis mengatakan setan bukan tuyul. Ya, jadi ini seorang ibad ya tidak mampu digoda oleh setan, bahkan kalau dia memiliki betul-betul memiliki predikat atau gelar seorang ibad, inilah yang dikatakan mukhlasin. Mukhlasin itu beda dengan mukhlisin. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlas itu hatinya sudah ditanamkan rasa ikhlas oleh Allah. Ini Nabi Yusuf. Makanya Yusuf dikatakan innahu min ibadina mukhlasin. Ini sudah ikhlas itu. Kalau kita ini levelnya masih mukhlisin. Karena belajar ikhlas itu namanya mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ibadah itu belajar ikhlas itu sampai kapan? Sampai ruh keluar dari dasar. Ini kalau punya anak kembar namanya mukhlas dan mukhlis, kasihan mukhlis. Mukhlas beruntung ya. Makanya namanya mukhlas A, mukhlas B aja. Ya, subhanallah. Itu seorang ibad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni huruf fa menunjukkan dekat tapi berjarak. Karena kata ulama ya, qarib dekat itu dekatnya bukan fisik, bukan kita dengan meja, saya dengan meja, ya, bukan ibu dengan ibu, bukan itu dekat bertempat namanya. Allah tidak bertempat.
Allah itu qiyamuhu si Allah bertempat. Makanya ini maknanya lebih kepada kedekatan, bukan dekat. Kedekatan. Kalau kedekatan kan beda, walaupun jauh tapi dekat. Dan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan kedekatan Allah itu dikatakan Allah itu dekat tanpa menyatu, Allah itu jauh tapi tidak berjarak. Subhanallah. Jadi pahami kan? Bahasa tinggi seorang ahli hikmah yang berbicara. Nah, tapi kalau nggak ditafsirkan, kita masih bingung maksudnya Allah dekat atau bagaimana. Ya, maka ulama menyampaikan Allah itu dekat. Yang pertama dari dikatakan kekuasaannya. Ilmu Allah itu dekat kepada kita apa? Allah tahu itu apa yang diinginkan hambanya sebelum meminta Allah sudah berikan. Itu tanda kedekatan Allah. Memang semua manusia Allah tahu isi hatinya, tapi respon Allah itu yang beda. Contoh Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun sampai akhirnya hanya 80 orang yang beriman. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ini sudah masanya ini hancurkan orang kafir itu. Sudah ratusan tahun dakwah nggak beriman juga, malah tutup kuping. Nabi Nuh kalau dakwah tutup telinga kaumnya. Makanya masya Allah ujian Nabi Nuh. Saya kira ustaz-ustaz sekarang yang tahu sih, nggak ada zamannya tutup kuping, tutup mata banyak. Lebih parah mana itu suara Allah. Nah, Nabi Nuh doa Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di atas muka bumi orang kafir satupun, hancurkan semuanya. Maka Allah kirim banjir badai. Doa dulu baru operasi. Itu Nuh alaihissalam. Coba kita bandingkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika dilempari batu di Taif sampai lari sejauh 5 km sampai berhasil istirahat di kebun kurma yang milik khutbah. Rasulullah tidak minta itu. Rasul hanya ngadu. Apa kata Nabi? Allahumma inni ashku dhafa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikit usahaku. Tiba-tiba datang Jibril menawarkan, ya Muhammad, kalau kau mau, itu orang Taif aku timpakan dengan 2 bukit itu supaya mereka binasa. Subhanallah. Nabi tidak minta itu, tapi Allah tahu isi hati Rasulullah. Respon Allah begitu cepat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Allah. Allah suruh ke Bukit Sinai. Musa ke Bukit Sinai. Baru cahayanya Allah itu sudah bisa dan satu. Padahal minta kepada Allah. Sementara Rasulullah SAW tidak usah minta itu, langsung Allah undang dalam perjalanan malam Isra wal Mi'raj. Walaupun kata ulama, sebagian ulama mengatakan Nabi juga tidak ketemu Allah, hanya ketemu nurnya Allah, cahaya Allah. Tapi Quran menggambarkan kedekatan Nabi dengan Allah seperti busur dan anak panah. Dekat itu. Beda kan Nabi Musa dengan Rasulullah. Sangat wajar Allah menspesialkan Nabi Muhammad SAW karena memang makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah Rasul SAW. Makanya namanya di mana-mana ada nempel dengan nama Allah. Di masjid ini ada yang biasanya ada Allah Muhammad. Ya. Adzan, kalimat adzan ada syahadat untuk Allah, ada syahadat untuk Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi kalau dekatan dan kedekatan Allah itu, respon Allah itu cepat itu kepada kita. Kalau Nabi ya itu namanya mukjizat. Kalau kita ini nggak mungkin dapat mukjizat, namanya makmunah, pertolongan Allah. Jadi belum mengucap itu sudah Allah kasih. Itu tanda orang dekat. Ada nggak orang-orang yang begini lisannya tajam? Ada itu, karena kebersihan hati. Ya, ini para wali Allah. Ya, ataupun satu kali ucap itu mustajab, Allah kabulkan saat itu juga. Saya kemarin mengisi tausiah di MNC Muslim TV. Saya dengan Kaila Hafiz Indonesia itu yang tunanetra itu
Dari cerita-cerita beliau, subhanallah, ibunya bersaksi apa yang diucapkan lisannya oleh Kaila itu Allah berikan semuanya, Allah kabulkan. Bahkan yang paling viral itu ketika dia mau cium Hajar Aswad, itu ada tuh di YouTube. Itu mau pulang, umroh sudah terakhir, tinggal tawaf wada itu. Tapi lisannya mengatakan, Bunda Kaila nak mau pulang sebelum cium Hajar Aswad. Subhanallah. Dan secepat itu Allah kabulkan itu. Hanya dengan murojaah surah Ar-Rahman, digendong bapaknya, didengar oleh salah satu imam sholat, katakan Hafidho, langsung dibuka jalan. Satu keluarga mencium Hajar Aswad. Subhanallah. Padahal logika kita itu tidak mungkin, buta itu. Kita kadang-kadang mau cium saja susah kan? Kita maksa. Ada jamaah ini cerita, ini jamaah saking senangnya dia katakan, Ustaz, alhamdulillah saya sudah cium Hajar Aswad Ustaz. Kata teman Ustaz, bohong Ustaz, yang dicium itu kepala orang negro. Dia tidak bisa bedakan di mana Hajar Aswad, mana kepala Aswad. Kayaknya ada pengalaman ya. Nah, jadi ternyata tanda kedekatan Allah dengan hambanya itu, respon Allah cepat kepada hamba. Karena Allah itu tahu itu. Gini, kita kalau dekat sama orang, ini manusia, kita dekat sama si A misalnya, kita datang kepada, kita baru cerita dengan wajah sedih, baru cerita, belum minta, itu sudah ada respon. Ujian saya berat betulnya nih, anak sakit, suami lagi tidak kerja, itu sebelahnya udah fokus, udah tanya ke respon, butuh berapa, gitu kan? Jangan ngaku dekat kalau dia tidak peka. Yang paling dekat dengan kita siapa sih dalam rumah itu? Suami kan? Ya, suami istri itu paling dekat, makanya suaminya DM sudah paham. Sudah paham itu. Maksudnya minta air ibu, jangan kemana-mana puasa ini. Sudah paham. Suami kalian, seorang suami juga begitu, lihat istrinya, kok mama gaya jalannya beda nih. Ini ada apa nih? Sudah paham. Kita dengan anak kecil tuh belum bisa bicara umur 2 tahun. Ini kayaknya sayang, kita tahu. Karena apa? Dekat, responnya beda. Nah, maka itu dikatakan Allah itu qari. Ya, dan masih banyak dengan rahmat Allah ya, yang dikatakan rahmat Allah itu lebih didahulukan daripada murkanya. Kita maksiat tapi Allah kasih kita nikmat ya, dan Allah memberikan pintu taubat ya. Berapa banyak maksiat kita, pintu taubat Allah jauh lebih besar ya, sehingga siapapun yang bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni kesalahan, walaupun seluruh langit dan bumi semua itu diisi dengan dosanya. Itu tanda Allah qari. Makanya Allah tidak dekat dengan orang-orang kafir ya. Orang beriman itu qari dengan Allah. Nah, ini dikatakan makna qari. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qari. Uji da'watad da'i. Ini syarat. Jadi syarat pertama, ingin doa dikabulkan, ibadah, jadilah seorang hamba Allah yang taat kepada dengan penuh rasa mahabbah kepada Allah. Yang kedua, falyastajibun, ujib da'watad da'i ya. Benar, ujib da'watad, ujib itu aku menjawab, kata Allah. Allah yang mengatakan itu, aku menjawab, dan kalimatnya Allah samakan dengan kata-kata ijab kabul dalam jual beli ataupun akad nikah. Ibu pernah nikah? Pernah kan? Lupa ya kalau pernah nikah. Soal ada istilah ijab kabul. Saya tanya sekarang, ijab kabul boleh tidak? Itu antara ijab dan kabul ada jarak? Tidak bisa. Ya, saya nikahkan putri saya Fulan dan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 500 ton. Dibayar tunai. Dia jawab, maaf boleh nggak? Nanti pada duhur saya jawab. Nggak bisa. Jarak 1-2 detik saja nggak bisa. Ulang-ulang dasar. Maka antara ijab dan kabul harus cepat. Inilah makna uji. Seolah-olah Allah sampaikan antara permintaan dengan pengkabulan, uji aku kabulkan tanpa ada jalan. Subhanallah.
Jadi cash kontan Allah kasih langsung. Ya, uji budak watan dari. Tapi syaratnya dia harus minta. Dia harus minta. Allah mengijabah doa hambanya yang meminta. Bahkan kalimatnya ada itu pakai alif lam. Kalau ibu lihat ayatnya itu, uji budak watan ada, bukan dai, bukan. Maknanya dalam gramatikal Arab itu ismul ma'rifah. Jadi yang Allah akan ijabah doanya tanpa ada jarak itu khusus yang meminta, tapi statusnya seorang ibad. Bukan semua yang meminta, bukan. Tapi statusnya adalah ketika dia menjadi seorang ibad. Allah cepat kabulkan. Ya, uji budawatan dari fal yastajibu li wal yu'minu. Syarat selanjutnya dia lakukan kewajibannya, dia kerjakan apa yang aku perintahkan kepadanya, maka aku akan penuhi permintaannya. Makanya nyambung tadi ayat ini. Sebelumnya berbicara tentang perintah Allah kan, ya kita sudah kerjakan semua, puasa, sholat, ngaji, tilawah Quran, ya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, semua kita lakukan. Maka tinggal minta kepada Allah. Kalau sudah merasa yang wajib sudah kita tunaikan, maka ini syarat yang sudah dipenuhi. Tapi ada syarat selanjutnya, ini yang paling berat. Faliyastajibuli. Kata ulama ini prioritaskan yang wajib dulu. Artinya kalau wajibnya sudah bagus, baru ini dengan sunnah. Makanya perempuan itu cukup 4 yang dikerjakan. Yang wajib untuk Allah, wajib untuk suami. Ya maksudnya haknya Allah itu diibadahi, dia puasa, Ramadan, dia sholat lima waktu. Haknya suami ditaati dan dijaga kehormatannya. Maka pintu surga yang 8 itu akan memanggilnya. Ya, masuk dari pintu surga mana? Ini sangat mudah bagi para ibu. Nah, tapi yang kedua itu agak susah ibu. Apa? Wal yu'minu bi. Wal yu'minu itu maknanya apa? Dengan iman. Dia punya amal soleh. Dia sudah melakukan yang wajib, tapi dia harus jaga keimanan, harus punya iman. Makna iman di sini keyakinan. Keyakinan dari apa yang diminta kepada Allah. Husnudzon, baik sangka, yakin kalau permintaannya Allah kabulkan. Karena yang paling susah dalam berdoa itu baik sangkanya, betul kan? Susah, kadang-kadang kita doa, Allah kok belum dikabulkan ya Allah. Katanya Allah mengijabah segala doa. Saya sudah berdoa di tempat yang mustajab, depan di raudhah, depan multazam. Saya sudah doa ketika turun hujan, saya sudah berdoa ketika berbuka puasa. Tapi mana yang belum dikabulkan? Maka kalau ini terjadi, cara pandang kita dalam makna doa itu harus diperbaiki. Mungkin ada yang salah. Saya tanya ini sekarang, jujur ibu, kira-kira doa itu artinya apa? Yang sering doa. Doa itu artinya apa? Permintaan. Kalau permintaan itu nggak sempurna itu maknanya. Apa doa itu? Kalau permohonan itu kurang sempurna. Doa itu ibu tolakul khair, meminta kebaikan. Itu doa. Jadi kalau ini benar memahaminya, pasti itu akan baik sangka kepada Allah. Makanya kita tadi membangun keyakinan dalam doa. Sehingga kalau sudah doa, saya teringat pesan orang tua saya itu ketika pulang umroh. Sudah doa-doa yang sudah dipanjatkan di tanah haram itu sudah serahkan kepada Allah, lupakan sudah. Walaupun kamu lupa, Allah akan lupa doa. Ya, ini jangan ingat-ingat terus. Akhirnya kalau ingat-ingat terus, setan masuk itu. Tuh kan benar, tadi kabul doamu itu. Lebih cepat minta ke teman kamu, coba dari kemarin. Dikasih. Akhirnya datangnya kemana? Iya karena gua dukung Nasari. Iya karena gua paranormal Nasari. Iya karena gua orang pintar Nasari. Saya tahu mas, makanya lupakan sudah. Allah akan lupa dengan doa kita. Allah akan memberikan tepat kapan yang kita butuhkan. Makanya doa itu begini, ini menarik bu. Apa tadi doa? Meminta kebaikan. Kita lihat sekarang. Saya kasih analogi begini. Ada 3 orang. Satu, ini orang pertama dia minta kepada Allah, dia sakit itu. Lalu dia minta, ya Allah sembuhkan aku sudah lama sakit. Dan Allah kabulkan, Allah sembuhkan. Seketika itu Allah sembuhkan karena sebab dia meminta. Maka sepakat orang ini doanya dikabulkan. Ya sepakat ya.
Yang kedua, ada orang yang sakit, lama sakitnya dia minta, Allahumma syifa syafi, la syifa illa syifa, atau syifa la yughadiru saqama. Ya Allah, aku sakit ya Allah, sudah lama ya Allah, tolong sembuhkan aku ya Allah. Ternyata bukan malah sembuh, tapi mau tambah sakit lagi. Sakit gigi sebelah kanan, setelah berdoa tambah sakit sebelah kiri. Pertanyaannya, apakah ini dikabulkan? Nanti kita jawab. Yang ketiga, ada orang doa ya Allah, saya sudah lama sakit, sembuhkan ya Allah. Dia sudah munajat, dia sudah segala cara dilakukan, ikhtiarnya sudah, ternyata bukan malah sehat tapi wafat. Ada kan banyak kejadian, ibu jenguk teman di rumah sakit, setelah dijenguk baru pulang, belum sampai rumah itu ada kabar dia wafat. Nah, apakah ini dikabulkan doanya? Maka kata ulama, dari 3 cara yang tadi kita sebutkan, semuanya itu bagian dari pengkabulan doa. Semua dikabulkan kalau kita benar mendefinisikan makna doa. Coba kita cek. Yang pertama, doa lalu Allah berikan jawabannya, Allah sembuhkan. Maka kata ulama, kata Allah, bahkan Allah mengatakan sama Allah kepada orang ini, fulan, karena kamu minta disembuhkan dan kesembuhan itu adalah kebaikan bagimu, maka aku sembuhkan. Minta kebaikan, berarti bagi dia kebaikan, kesembuhan adalah kebaikan. Yang kedua, kata Allah, fulan, kamu tadi meminta akan disembuhkan, tapi ternyata sakit itulah yang menjadi kebaikan untukmu, maka aku tidak sembuhkan kamu. Saya pahami ya? Jadi sakitnya ini justru kebaikan. Boleh jadi kalau dia sehat, dia lupa sama Allah, dia tidak ibadah lagi, Allah kangen sama rintihannya ibu. Allah senang sama doa ini, makanya malah mau lepas dan mau pisah dari dia. Yang ketiga, minta disembuhkan malah wafat. Maka kata Allah, fulan, kematianmu itu adalah kebaikan bagimu. Boleh jadi kalau kamu aku panjangkan umurmu, kamu wafat dalam keadaan suul khatimah. Sementara yang ini sudah bagus, kamu ridho dengan sakit, sudah lama sakitmu, menggugurkan dosa-dosamu, kan sudah enak, sudah bersih, tinggal aku ambil, maka kamu mendapatkan kebaikan dari sebab sakit. Makanya ibu suka begini kan, kalau ada keluarga yang wafat tuh, apalagi yang sudah lama itu atau keluarga saudara orang tua, ya Allah, kalau memang sembuh adalah menjadi jalan kebaikan, jalan terbaik sembuhkan. Tapi kalau wafat itu kebaikan, wafatkan, kami ridho ya Allah, gitu kan? Iya. Itu kalau sakitnya sudah lama. Tapi kalau orang tua baru pusing sebentar, nah mama pusing, ya Allah, kalau pusing yang mendatangkan kebaikan sehatkan, kalau mendatangkan keburukan matikan, itu nurut, itu dipakai oleh ya. Nah ini perbaikan dikatakan cara pandang kepada doa. Jadi ternyata itu baru masalah sakit itu. Ternyata apapun yang hari ini minta keturunan, hari ini minta jodoh, hari ini minta apa, kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita minta, itulah yang terbaik. Sudah kita yakini, nggak mungkin Allah salah. Yang salah kan kita. Makanya Quran mengingatkan asa antara roh syaitan wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap itu buruk justru baik bagimu. Boleh jadi yang kamu anggap baik justru itu keburukan untukmu. Allah nggak mau kita ini mendapat keburukan. Ya, kalau sudah begitu artinya apa? Baik sangka, subhanallah. Ya, jadi bahkan kalau ibu melihat perkataan Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku bahagia ketika doaku dikabulkan oleh Allah, tapi aku jauh lebih bahagia ketika doaku tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ketika doaku dikabulkan itu keinginanku, tapi ketika doaku tidak dikabulkan itu keinginan Tuhanku. Dan keinginan Tuhanku pasti lebih baik daripada keinginanku. Keinginan Allah kan lebih baik. Makanya Nabi Musa ketika ingin selamat dari Fir'aun, Nabi Musa sudah berhasil melewati lautan bersama Bani Israel. Nabi Musa punya keinginan, ini kalau jalan saya pukul dengan tongkat lagi, ini jalan tertutup sehingga Fir'aun tidak bisa mengejar. Itu kan keinginan Musa. Tapi kata Allah, Musa, utrukil bahra, tinggalkan lautan ini. Sudah, tinggalkan saja. Ternyata di balik itu ibu, Fir'aun melihat jalanan yang masih terbentang, ikut mengejar Nabi Musa. Di tengah-tengah jalan Allah binasakan, Allah tenggelamkan. Coba, kalau Musa hanya ingin selamat dirinya dengan Bani Israel, tapi Allah ingin Musa dan Bani Israel selamat, tapi Fir'aun dan pasukannya binasa. Mana lebih hebat? Keinginan Allah atau keinginan Musa? Oh. Makanya serahkan saja sama Allah sudah. Nah ini
adalah yang dikatakan bab iman namanya. Wal yu'minu itu maknanya yakin dengan memahami makna doa. Nah, bahkan Allah juga berjanji, ini cara Allah mengabulkan doa. Coba lihat supaya kita semakin yakin benar atau tidak ya dikabulkan doa saya itu. Kadang-kadang nanti kalau lagi udah lama ngaji itu kan doa gitu imannya. Ya, kalau sekarang pengennya husnul. Subhanallah. Nah, maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim juga diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Kata Nabi, tidaklah dari seorang muslim apabila dia berdoa kepada Allah dengan doa tanpa melakukan dosa, tanpa memutus silaturahim. Jadi dua yang membuat doa kita ini tidak terhalang. Satu, jangan maksiat. Kedua, jangan putus silaturahim. Makanya ada hadis Nabi yang lain mengatakan ada orang berdoa tapi pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Kata Nabi, fa aina yustajabu doa, nggak mungkin dijawab. Gimana mau dijawab kalau semuanya haram? Yang kedua, jaga silaturahim kita. Ya, antara kita dengan orang tua, kita dengan satu kakak dengan adik, itu namanya silaturahim. Nah, kalau dua ini tidak kita lakukan, maka kata Allah, illa a'tahullahu ihdatsalah, kecuali Allah akan memberikan salah satu dari tiga. Jadi siapapun seorang muslim berdoa tanpa dengan dosa, tanpa putus silaturahim, maka Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga kebalik. Dan makin siang makin error ya Subhanallah. Nah, apa salah satu dari tiga itu? Satu, ayu ajilahu dakwatahu, Allah segerakan doanya. Langsung nih minta hari Senin Allah kasih juga tuh hari Senin, nggak tunggu lama. Ini seperti contohnya tadi kehilangan itu langsung hari itu Allah kasih. Dan banyak orang-orang seperti ini. Saya mendapat cerita dari beberapa sahabat kami, itu lagi agak kesulitan apa dan apa, tiba-tiba Allah kasih, Allah kirim orang untuk menjadi solusi. Ya, itu karena apa? Karena poin pertama, dia doa, dia tidak punya dosa, dia bukan tidak punya dosa, tapi tidak melakukan dosa dan tidak memutus silaturahim. Makanya benar hadis Nabi mengatakan orang yang sambung silaturahim itu akan dimudahkan segala urusan, rezekinya, panjang umurnya. Yang kedua, ayat dakhiralahu fil akhir, Allah simpan untuknya nanti di akhirat. Jadi Allah nggak kasih tuh, tapi Allah simpan. Begitu dia nanti di akhirat dia kaget, ya Allah ini apa? Saya tidak pernah melakukan kebaikan ini ya Allah. Kata Allah, itu doa apa yang dulu di dunia aku tunda. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, kalau tahu begini dari dulu doa aku tunda saja ya Allah, langsung dikabulkan. Lalu yang ketiga, ayyasrifa anbusu mitlah, Allah menjauhkan dari keburukan-keburukan. Jadi tiga-tiganya ini Bu, cara Allah menjauhkan kita. Mungkin takdirnya dari sini ibu jatuh, ya. Tapi karena doa ibu diijabah, ibu tidak jatuh. Ada orang naik motor boncengan, tabrakan yang secara logika yang parah itu yang nggak pakai helm harusnya. Tapi ternyata yang parah justru pakai helm. Oh, ini mungkin yang nggak pakai helm ini karena sebab doanya dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah jauhkan dari keburukan. Harusnya patah tulang, yang patah cuma spion. Subhanallah. Ini doa ini. Ya, makanya kalau Allah kabulkan semua doa kita sekarang, Allah kasih, minta dikasih. Nanti kalau ada keburukan yang datang kepada kita, siapa yang akan menjaga kita dari keburukan? Kalau bukan doa-doa kita. Makanya ikut terbebas dari COVID, terbebas dari mungkin ada musibah kebakaran, ada banjir. Itu karena sebab Allah kabulkan doa-doa kita. Nah, jadi kalau sudah kita pahami ini Bu, maka insya Allah nanti kita tuh doa tuh bukan lagi memikirkan dikabulkan tidak dikabulkan, tapi yang kita pikirkan pokoknya aku doa maka aku sedang beribadah karena doa perintah Allah. Maka ditutup dengan kalimat la'allakum la'allahum yashkurun, semoga kalian mendapatkan kebaikan. Ya, irsyad itu petunjuk yang
membimbing sampai menuju surganya Allah. Istiqamah itu namanya irsyad. Kalau hudan atau hidayah itu bisa dicabut. Hidayah itu untuk orang kafir menuju mukmin, musyrik mukmin, itu namanya hidayah. Tapi kalau irsyad ini orang sudah beriman, tapi Allah bimbing keimanannya itu ya sampai mengatakan kepada surganya Allah. Makanya iblis ketika menggoda manusia, iblis mengucapkan kalimat Rabbi, qala Rabbi bima aghwaytani, bukan adallani, karena ghawayah itu adalah tersesat dalam jalan keimanan. Maksudnya kita sudah beriman tapi tersesat. Ada nggak orang beriman tersesat? Ada. Contohnya siapa? Iblis. Iblis kan dulu beriman kan? Iya. Tapi karena diperintahkan sujud kepada Adam, menolak, tersesat dalam keimanan. Maka supaya kita tidak tersesat, padahal kita sudah beriman, maka butuhnya irsyad, bukan lagi hidayah. Hidayah itu lagi sudah lewat. Sehingga Allah berikan irsyad ini ternyata dipenutup dari ayat puasa. La'allahum yashkurun. Maka mudah-mudahan dengan kita melakukan perintah Allah, lalu kita banyak minta kepada Allah di bulan suci Ramadan, Allah berikan kita insyaallah untuk kebaikan sampai mengantarkan kita kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Ibu yang bisa saya sampaikan. Itulah hubungan antara doa dan puasa. Ya, karena sebab puasa Allah membangun sifat baik sangka, sehingga kita pun ketika berdoa kita kedepankan sifat baik sangka. Ini juga hubungan yang paling kuat. Ya, kenapa? Karena Ibu kalau puasa baik sangka nggak sama Allah. Baik sangka itu makanya Ibu suka nanya sama anak, sama istri, sama suami, nah besok mau sahur apa? Padahal belum tentu besok hidup. Bahkan ada yang belanja bulanan sampai akhir Ramadan kan, kulkas isinya ada sarden, nugget, telur, full itu. Kok Ibu bisa baik sangka tuh seolah-olah Ibu ketemu Lebaran, sementara dalam doa Ibu tidak bisa baik sangka. Bahkan jam 4 tuh sudah ngumpulin gorengan dari setiap kecamatan. Padahal belum tentu. Siapa yang menjamin dia ketemu Atan Maghrib? Iya. Nggak ada jaminan. Nah itu dibangun dari puasa, membangun baik sangka, sehingga dalam doa pun kita harus baik sangka. Jelas ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Syukran. Allah baik. Ya, baik, teman-teman, kalau ada yang bertanya boleh langsung pertanyaan pertama. Yang lain dan langsung dua. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, dalam berdoa itu sebaiknya mana yang didahulukan ya? Berdoa kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita, atau kita berdoa memohon kebaikan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita gitu. Sekian Ustaz. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat adab para nabi ketika berdoa, ini versinya tidak sama. Intinya doa itu Ibu memuji Allah, merendahkan diri. Itu doa, konsep doa begitu. Memuji Allah setinggi-tingginya, hinakan diri serendah-rendahnya. Itu konsep para nabi. Kita ambil contoh doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami mendolimi diri kami, merendahkan dirinya dulu. Wa ilam takfirlana, kalau engkau tidak ampuni kami, la tarhamna, dan tidak rahmati kami, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi minal khasirin, orang-orang yang rugi. Setelah merendahkan dirinya, Allah puji, Adam memuji Allah setinggi-tingginya. Itu konsep doa begitu. Rendahkan diri serendah-rendahnya, ya Allah, hamba hina, banyak dosa, hamba ini kotor, tinggikan Allah. Atau konsepnya versi Nabi Yunus alaihissalam. Kalau Nabi Yunus sebaliknya, dia tinggikan Allah setinggi-tingginya, baru dia hinakan diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Itu ada doa itu. Tapi yang lebih hebat lagi, ada doa itu dia berdoa dengan rasa malu kepada Allah. Ini levelnya level tinggi. Maksudnya malu tuh gini, ya Allah, kayaknya kok malu ya minta disembuhkan baru sakit sehari, sehatnya udah lama ya.
Dipahami ya? Itu orang malu kan gitu. Sama kayak anak, kita punya anak nih, anak pertama ketika ada tukang somai lewat, mama aku mau somai, itu kan minta itu. Tapi anak kedua bilang, mah kayaknya hujan-hujan gini makan somai enak deh. Sama-sama minta kan, tapi caranya beda. Nah jangan sampai karena malu lalu nggak minta, itu salah. Saya malu, aku banyak maksiat masa minta sama aku, nah, itu salah. Nah sehingga adab yang kedua ini dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dikasih sakit oleh Allah, cukup lama sakitnya, bahkan tidak pernah diderita oleh orang sebelum dan sesudahnya. Rabbi anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit ya Allah, Engkau yang Maha Rahman di atas segala-galanya. Gak ada kata-kata ya Allah, aku sakit sembuhkan dong ya Allah, gak ada. Karena Nabi Ayub malu, kenapa? Lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Itu tuh adab tuh. Nah kalau mana yang didahulukan terkait pertanyaan tadi, doa minta ampun itu lebih diutamakan. Contoh, ada orang yang meninggal, apa kita minta? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Minta ampunan dulu, ya Allah ampuni kesalahannya dan terima seluruh kebaikannya. Tapi kalau minta ampunan, ya yang paling baik untuk diri sendiri dulu. Makanya doa kepada orang tua, Rabbi firli wali walidayya, ampuni aku kalau orang tua. Maka urutannya adalah Diri sendiri. untuk adabnya, puji Allah setinggi-tingginya, rendahkan diri kita serendah-rendahnya, atau sebaliknya, hinakan diri kita sehina-hinanya, tinggi Allah, puji Allah setinggi-tingginya, lalu minta ampunan kepada Allah diri kita, baru untuk orang tua, baru untuk orang lain. Allahumma gfir ya li, ya Allahumma gfir li, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kemudian adabnya juga yang hidup baru yang mati, al ahya'i minhum wal amwat. Itu adab-adabnya. Makanya kalau lebaran ibu maaf nih, orang lebih dulu ke kuburan daripada ke tetangga. Itu tidak pas. Karena konsepnya adalah yang hidup dulu baru yang mati. Ada tuh kok sholatnya ke kuburan dulu gitu kan. Ya bukan nggak boleh sih, hanya kasih tetangganya yang udah nunggu masa kompor, mau dimakan juga sama ibu kan soal. Nah, jadi itu jelas ya, hukumnya jelas. Syukur Allah kali. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Masya Allah masih nyambung ya Ustaz, sehati kayaknya terkait dengan masih ada. Kadang-kadang saya itu antara malu, tadi kan ada malu dalam doa ya Ustaz ya. Cuma karena Assalamualaikum masih segini ya Ustaz. Jadi tingkat detail kita dalam berdoa itu baiknya seperti apa? Apakah kita boleh meminta yang detail? Tapi malu sebenarnya minta sama Allah, tapi pengen minta. Tapi di satu sisi kalau kita minta detail ternyata mungkin Allah belum ijabah karena ada 3 hal yang bisa sampaikan. Takutnya kita kecewa, kita manusia biasa yang juga walaupun kita tahu teorinya bahwa yang terbaik itu adalah mungkin yang baik, tapi ada harapan ya. Yang mana harapan jika kita tidak terpernikahan ada terbersih rasa kecewa, atau kita tidak usah minta detail Ustaz, minta yang terbaik untuk case ini. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan yang kedua ini mohon saran Ustaz, mungkin agak repot, tapi bagaimana kita bisa membangun rasa membangun rasa pada orang yang sudah putus asa atau lelah berdoa Ustaz, karena memang kondisi yang dihadapi itu sangat berat dan sudah menahun, sudah berat dan lama, sehingga membuat orang itu berdoa itu bukan sekali 2 kali bagi orang itu ya, jadi bukan dari kita orang tersebut, sehingga terlihat putus asa dan kita tuh sampai udah speechless untuk ingin membangkitkan jiwanya, tapi apalagi rasanya semua udah diomongin, gimana caranya supaya doanya tuh tidak tetap dijaga gitu Ustaz. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, jazakallahu khair. Bismillah. Untuk meminta kepada Allah porsi detail boleh, tapi ada batasan. Artinya Allah itu Maha tahu apa yang kita inginkan. Ya, karena kalau kita terlalu detail itu juga akan keluar dari adab. Maka khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah.
Karena kalaupun tidak detail, ada juga orang yang doa itu tidak detail. Itu di sosmed viral tuh, ada orang umroh doanya apa tuh di Ka'bah, fulus, jadi sultan ya sekarang. Cuman fulus kan, padahal nggak minta, maksudnya ya Allah, ya Allah berikan aku banyak fulus, itu kan detail, dia hanya fulus. Bahkan ada seorang yang berdoa, ini seorang mualaf, dia cuma minta ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya, ternyata ya Karim itu maknanya Allah memberi tanpa diminta, itu ya Karim. Jadi kadang-kadang kita nggak minta, Allah kasih dengan memuji namanya ya Karim, ya Karim. Bahkan ya Karimnya orang ini kata Nabi menggetarkan arusnya Allah sampai Nabi mengikuti ya Karim ini, ditempel oleh ya Karimnya ya Karim, ya Karim, ya Karim, supaya dua-duanya menggetarkan arus Allah. Nah, memang porsinya tidak sama itu. Itu kembali lagi kepada siapa yang berdoa. Kalau yang berdoa itu hatinya bersih, itu hanya sekedar belum terucap pun sudah Allah kasih kan, semuanya begitu kan. Maka kembali kepada hati. Kalau hatinya mungkin kotor, ya pasti banyak prosesnya. Detail itu dalam arti bagaimana minta ampun dulu, memuji Allah dulu, dengan sholat dulu, dengan ritual riyadhah, baca Quran dulu, ngerahi Allah. Nah, maka kalau dikatakan detail itu tergantung porsinya. Tapi jangan terlalu detail banget. Misalnya orang yang saya mau jual tanah di samping Cinere, ukurannya 5.000 hektar, tapi sekali ambil orang itu, ya Allah tolong harganya sekian, pasaran segini ya Allah, kalau nggak sama itu tapi saya tahu orang segini, saya tahu betul itu orang itu orang kaya, itu nggak usah. Jadi cukup detailnya itu ada porsinya, ibu paling tahu lah, karena ibu yang punya keinginan, ya Allah berikan saya jodoh urus tinggi langsing, Allah kasih di Nah jadi kadang-kadang kalau kita detail itu Allah uji lagi tuh. Enggak detail juga kadang-kadang Allah uji juga. Saya punya jamaah itu umrah mendoakan anaknya itu. Ya Allah mudah-mudahan anak saya itu tidak pulang malam. Emang pulangnya tiap hari malam? Pulangnya pagi. Betul dia cerita kepada saya. Ya Allah kata saya betul juga ini. Doanya kurang lengkap. Ya Allah jangan pulang malam, jangan juga pagi, ya kan enak tuh. Makanya nggak pulang ya, akhirnya nggak pulang. Ya tapi artinya begini, yang kita kedepankan itu adalah paling pertama baik sangkanya, ya. Karena anak indah Tony Abdi bilang Allah aku memberikan sesuai dengan perasaan hamba. Ya sudah, kita ucapkan semampu kita, doa kita apa yang kita inginkan, ya silakan kepada Allah. Jadi detailnya itu ada kalanya boleh detail, tapi tidak mengatur Allah. Ya sampai akhirnya ya Allah pokoknya kalau nanti kamu juga tahun ini saya berhenti jadi hamba. Astagfirullah. Semua Allah namanya. Nah yang kedua, pertanyaan kedua tadi membangun optimisme kepada orang yang sudah pesimis. Ini memang butuh hidayah. Kita tidak bisa. Kita nggak bisa memasukkan hidayah kepada orang dengan apa? Dengan nasihat kita. Nggak bisa itu. Hidayah itu kan Allah, itu otoritas Allah. Kita tahu semua, Nabi pun tidak bisa merubah Abu Thalib menjadi seorang mukmin. Padahal itu sangat dekat dan setiap hari bersama Nabi. Jadi cukup ketika melihat orang seperti itu, kita menjadi perantara untuk mendoakan diri. Doakan dia terus, ya Allah berikan hidayah. Ya, jauhkan dari sifat putus asa. Atau kita bicara dengan orang yang mungkin lebih dekat dengan dirinya dan didengarkan nasihatnya. Ya, mungkin kakaknya lah atau yang pernah dekat dengannya, yang membuat dia merasa ketika kehadiran dirinya menenangkan dirinya, itu boleh silakan. Atau mungkin dia butuh apa, kita bantu dulu. Kan itu bisa menjadi wasilah. Karena kadang-kadang orang kalau putus asa itu ya sudah, dia dikasih apapun udah terima ya. Kalau tidak solusi sesuai diinginkannya. Makanya konsep dalam agama itu jangan bicara hukum tauhid kalau orang itu lapar. Nah, akan nyambung tuh. Orang lapar diajak ngaji, nggak nyambung kecuali puasa. Kalau udah puasa juga nggak nyambung. Makanya kalau udah puasa ada snack gitu kan, makan bareng. Jadi makan dulu, dikenyangkan dulu perutnya, baru diberikan nasihat. Ya, mungkin kita bisa ambil dikiaskan dalam
mengajak orang yang putus asa tadi traktir dulu. Jadi nasihatinya ketika dia sedang bahagia, traktir. Kata Nabi, kalau ingin menasihati orang, satu, ketika dia sedang bahagia, caranya ajak jalan-jalan, ajak makan-makan. Atau ketika sedang sakit parah. Nah, bapak ibu silakan pilih, mau ngajak makan-makan atau bikin dia sakit parah. Saran saya ajak jalan-jalan, ajak makan-makan. Ajak ke Bali, ke Eropa, ajak makan-makan. Ya, insya Allah itu udah putus asa. Kita yang ngajak yang putus asa kayaknya. Jadi pindah putus asanya. Jangan. Saya kira itu syukur untuk baik. Enggak ya? Masya Allah. Ini saya ambil lagi Ustaz. Masya Allah, ini sebenarnya Saya ini sekarang sebenarnya. Kita kan tadi 3, katanya mandi, satu lagi ada sebenarnya. Masya Allah. Ini kita masih open pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya ingin menanyakan apakah ada waktu-waktu mustajab ketika kita sedang sholat, misalnya ketika sujud kah atau ketika duduk tasyahud akhir ya. Terus doa apa yang sebaiknya diucapkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sebenarnya sholat itu sudah mewakili, makanya secara bahasa sholat itu ada doa. Berarti dalam ibadah sholat itu sebenarnya setiap gerakan itu tempat doa dikabulkan. Ya, dalam ruku, dalam sujud, indah duburi sholat, semua doa dikabulkan. Makanya Nabi Zakaria ya ketika meminta kepada Allah itu ketika di mihrab sedang sholat, minta keturunan, memberikan kabar gembira Yahya wa nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, itu ketika sholat. Tapi memang ada keterangan-keterangan khusus yang disampaikan bahwa ketika sujud di situ Nabi perintahkan kita banyak doa. Artinya di situ ada tempat yang spesial ya. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akhir doa. Yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka saat sujud banyak doa. Maka di sini doa mustajab. Sujud yang kapan? Semua sujud, bukan sujud akhir saja, bukan, tapi semua sujud. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Hasan Al-Basri kalau tidak salah, saya lupa antara dua itu, sujud di Ka'bah ketika sholat pada sholat maghrib, sholat badiahnya itu sujudnya dari pada maghrib sampai adzan isya baru bangkit, menikmati sujud. Subhanallah. Ibu juga sering sujud subuh bangun Jumat, begitu berani masakan malam suara. Nah, jadi itu yang pertama ketika sujud. Yang kedua, indah duburi sholat, ketika di ujung waktu sholat itu yang sering kita minta doa terhindar dari fitnah kubur, fitnah jahanam, fitnah dajjal. Nah itu juga doa terbaik. Makanya boleh ditempel dengan doa yang lain, jangan hanya doa ini. Itu tempat yang disampaikan oleh Nabi SAW di waktu kita sholat. Tapi ala kulihal semuanya itu menjadi tempat yang mustajab. Jadi itu jelas tuh. Terus menanyai doanya tuh boleh pakai bahasa Indonesia dalam hati atau pakai bahasa Arab? Ya sebaiknya ketika sholat itu doanya ambil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi dan harus berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia batal. Nah kalau dalam hati bagaimana? Ada ulama yang membolehkan apa-apa. Nah hati jangan terucap. Ya, termasuk menjawab salam itu nggak boleh ketika sholat. Menjawab orang yang bersih itu nggak boleh. Karena di situ ada makna selain zikrullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak boleh. Ya, apalagi ditambahin pakai waalaikumsalam COD, nah itu batal lagi. Subhanallah. Ya. Syukran Allah baik. Insya Allah, aku lagi sudah cukup jelas, Bunda, jawaban dari Ustaz. Ada lagi yang bertanya, mumpung masih Ustaz. Astagfirullahaladzim, aduh saking semangatnya aku kan begitu ya Allah, mohon maaf. Ada lagi yang bertanya?
sebelum kita libur sampai beberapa hari ke depan, apa sudah cukup? Sudah cukup jelas atau sudah cukup ngantuk? Kayaknya ngantuk ya. Ini benar ada lagi yang mau bertanya. Ustadz, apa ada lagi tambahan yang mau ditambahkan oleh Ustadz sebelum kita libur panjang? Pastinya bakalan kangen nanti sama Ustadz nih. Masya Allah. Cukup ya. Oke. Wajah-wajah mau mari siapkan takjil. Masih lama. Nggak mau bikin kue Ustadz. Sebelum kita closing, ada amanah ibu-ibu jangan pergi dulu ya, nanti kita foto bersama dengan Ustadz seperti biasa. Dan untuk bunda-bunda soleh yang hadir hari ini, jangan lupa di follow dulu, atau yang belum follow boleh di follow. 46, 47 sih kalau diangkat 46 kebanyakan. Makan biar anak ini lama-lama dingin loh, puasa makin dingin, jadi kalau di kamera juga lebih bagus ya kalau orang ketemu ya ilmu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Islam li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kemudahan untuk bisa hadir bertolabul ini di bulan puasa ini ya. Puasa ya bunda-bunda ya. Insya Allah puasa ya. Insya Allah kuat lah ya. Cuma sebentar gitu kajian. Nanti pasti udah punya rencana mau kemana gitu kan. Tadi udah bilang mau mau belanja. Emang gak jauh-jauh kayak ibu-ibu itu pasti walaupun ngaji atau apa yang ada di pikirannya, habis itu pasti masak apa ya, apalagi bulan puasa gitu ya. Salawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ya bunda-bunda yang ada di sini, keluarga kita menjadi bagian dari umat beliau yang telah mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, setelah itu mungkin nanti baru setelah Ramadan ya kita baru ada lagi. Jadi ini pamungkas nih Ustaz Taufik nih hari ini harus gimana gitu Gimana gitu? Gimana? kita tuh sampai mau 3 MC loh Ustaz Taufik loh. saking menyambut semangat gitu kan akhirnya 3 MC loh. Nanti bakal ganti-ganti nih Ustaznya ada harus ya benar-benar sebenarnya itu sih alasannya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi bunda hari ini kita belajar apa ya Pak yang lihat flyer? Antara doa dan puasa. Coba apa yang ada di benak antara doa dan puasa? Kenapa harus dibandingkan ya? Antara doa dan puasa ini mesti ada sesuatu nih dari tema kita hari ini ya. Mungkin kalau doa ini kan biasanya kalau bulan puasa harus kita perbanyak doa karena bulan ampunan, bulan maghfirah gitu ya, semuanya dari yang bulan biasa kita udah berdoa, ini bulan ini harus lebih banyak lagi. Nah mungkin kita masih bingung doa apa aja sih yang harus kita panjatkan nih selama Ramadan supaya bisa lebih optimal, bisa lebih maksimal, bisa lebih Allah ampuni semua dosa-dosa kita gitu ya. Dan kenapa harus di bulan puasa, kenapa harus di bulan Ramadan gitu. Jadi siapkan buku catatannya. Nggak pakai buku lagi zaman sekarang ya mungkin ya. Masih pakai Anda pakai tahun berapa? Mungkin MTK punya ini loh Ustaz, punya notulen yang betul dengan laptopnya. Jadi setelah selesai kajian, taram itu langsung jadi. Gunakan banget kan? Nggak pakai AI loh. Chat GPT ya? Nggak pakai AI, ini langsung tidak mencatat apa yang Ustaz ucapkan gitu ya, Masya Allah. Jadi insya Allah semua yang mencatat seperti yang sudah disebutkan, ikatlah ilmu dengan mencatat, karena kalau enggak nanti sampai rumah kita lupa gitu ya. Jadi kalau dengan mencatat kita bisa ingat-ingat lagi, kita bisa share di media sosial kita sehingga menjadi amal jariah insya Allah. Oke baik, tanpa berpanjang kala lagi saya serahkan kepada Ustaz Taufik untuk memulai kajian kita. Tafadhol Ustaz. Apakah 46, 47 sih kalau diangkat 46 kebanyakan. Makan biar anak ini lama-lama dingin loh. Puasa makin dingin. Jadi kalau di kamera juga lebih bagus ya kalau orang